Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya Ramla97. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang menyusun persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, apa itu persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi atau disingkat PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset dengan sumber dananya. Nah, di sini saya langsung saja memberikan contoh studi kasus soal mengenai cara menyusun persamaan dasar akuntansi. Di sini saya sudah menyiapkan soal, yaitu fotokopi Mulia Jaya. Nah, di sini kita lihat studi kasus 1, pada 1 Juli 2016, Juliardi mendirikan jasa fotokopi Mulia Jaya. Transaksi yang terjadi selama bulan Juli adalah sebagai berikut. Nah, sebelumnya teman-teman wajib paham terlebih dahulu jenis-jenis perusahaan pada umumnya yang sering aplikasikan dalam siklus akuntansi, yaitu ada 3 jenis perusahaan. Yang pertama adalah jenis usaha jasa atau perusahaan jasa, yaitu perusahaan yang menyediakan jasa. Kemudian perusahaan dagang, yaitu perusahaan yang menjual produk tanpa merubah bentuk ataupun fungsi dari produk tersebut. Artinya perusahaan itu menjual produk dengan menambahkan nilai harganya. Kemudian perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengubah dari bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti itu. Nah, di sini di studi kasus 1 kita akan membahas mengenai cara menyusun persamaan dasar akuntansi untuk perusahaan jasa. Sangat khusus untuk pemula ya, teman-teman. Nah, di sini ada contoh soalnya dari tanggal 2 sampai dengan tanggal 31. Kemudian setelah kita menemukan soal seperti ini, kita diminta untuk menyusun persamaan dasar akuntansi. Di soal itu tidak selalu instruksinya itu sudah terdapat akun-akun apa saja yang harus disusun dalam persamaan dasar akuntansi. Seperti di soal ini, kita tidak disediakan akun-akun apa saja. Jadi ketika kita menerima soal yang mulusan kayak gini, kita harus menganalisisnya terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja sih format yang harus kita sisipkan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, kita pertama harus menganalisis soalnya terlebih dahulu. Pada tanggal 2 Juli itu Juliardi menginvestasikan sebagai modal awalnya uang tunai dan peralatan. Oh, di sini kita menemukan akun uang tunai atau sering kita catat sebagai kas. Itu berarti kita membutuhkan akun kas. Kemudian yang kedua, peralatan, menginvestasikan peralatan sebesar 100 juta. Berarti di sini kita membutuhkan akun peralatan. Kemudian pada tanggal 5 membayar sewa gedung untuk 2 tahun. Untuk 2 tahun berarti kita menggunakan akun sewa dibayar di muka, di mana akun ini digunakan untuk mencatat penerimaan sewa, membayar sewa untuk jangka waktu ke depan, seperti itu ya, bisa 3 bulan ke depan, 1 tahun ke depan. Nah, di soal ini ada 2 tahun. Kemudian tanggal 7 membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai. Nah, kalau tunai berarti kita membutuhkan akun kas. Kemudian ini ada perlengkapan, berarti kita membutuhkan akun perlengkapan ya. Di sini belum saya cantumkan untuk akun perlengkapannya. Nah, di sini saya tambahkan dulu ya untuk akun perlengkapan. Karena di sini keterangannya itu membeli perlengkapan, berarti kita membutuhkan akun perlengkapan. Secara tunai berarti otomatis kas. Kalau secara kredit berarti apa?
Kalau secara kredit berarti kita membutuhkan akun utang. Utang karena ini perusahaan jasa, jadi kita menggunakan akunnya adalah utang usaha, seperti itu. Di sini kita ketikkan perlengkapan sudah. Kemudian kita analisis lagi secara tunai dan peralatan sebesar 14 juta di kredit, secara kredit. Berarti kita di sini membutuhkan akun utang usaha karena secara kredit. Nah, tanggal 10 menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000 telah diterima tunai 1.400.000, sisanya difaktur untuk ditagih. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan pekerjaan, berarti masuknya ke dalam akun modal, di mana akun modal ini teman-teman harus paham ya, akun modal di persamaan dasar akuntansi masih dimasukkan yaitu terdiri dari akun pendapatan dan akun beban. Jadi ketika pendapatan ini menambah modal, ketika beban ini mengurangi modal, seperti itu. Nah, sisanya difaktur untuk ditagih. Kata-kata ditagih ini ketika kita sudah melakukan jasa fotokopi. Akan tetapi kita baru menerima uang 7.800.000. Oh tidak, di sini telah diterima tunai 1.400.000. Nah, sisa dari 7.800.000 dikurangi dengan 1.400.000 itu masuk ke dalam piutang usaha, seperti itu ya. Kemudian tanggal 12 Juli membeli tambahan perlengkapan 1.800.000 secara tunai. Nah, ini masuk ke dalam akun perlengkapan, sudah ada ya. Kemudian secara tunai berarti kas. Nah, kemudian tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dan dikirim kepada pemesan. Pembayaran seminggu setelah pengiriman. Nah, di sini juga sudah melakukan pekerjaan itu berupa apa? Usaha kita, yaitu usaha jasa fotokopi sebesar 7.600.000. Ini berarti kita masuk ke dalam modal. Kemudian pembayarannya, oh ternyata kita sudah melakukan pekerjaan akan tetapi belum dibayar, kita anggap itu sebagai piutang, seperti itu ya, piutang. Kita kayak meminjami orang tapi dalam bentuk fotokopian, seperti itu. Kalau utang ini berarti kita berhutang kepada orang, kita meminjam uang atau meminjam perlengkapan, peralatan, seperti itu ya. Kemudian tanggal 22 Juli membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta. Ini membayar utang berarti kas sudah ditulis. Kemudian pembelian peralatan sudah ada peralatannya. Kemudian tanggal 28 Juli menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000. Menerima pembayaran berarti kas, kemudian dari debitur berarti piutang usaha. Kemudian tanggal 30 Juli membayar gaji pegawai. Nah, membayar gaji ke pegawai ini masuknya ke dalam akun beban gaji. Beban gaji sebesar 4 juta dan tanggal 31 beban sewa untuk bulan ini 3 juta. Ini juga masuk ke dalam modal Juliandri, di mana dia termasuk beban, dan beban sifatnya adalah mengurangi modal, seperti itu. Setelah kita analisis akun-akun apa saja yang digunakan untuk menyusun persamaan dasar akuntansi, selanjutnya kita bisa membuat kolom persamaan dasar akuntansinya. Di sini kita mulai dengan nama perusahaan, yaitu di sini ada perusahaan Mulya Jaya. Kemudian persamaan dasar akuntansi ini nama dari kolom-kolomnya. Kemudian per Juli 2016 itu kita ambil dari studi kasus yang ini, kan ini Juli 2016.
Nah, kemudian di sini ada akun kas, kemudian perlengkapan. Nah, di sini saya tambahkan perlengkapan. Nah, kemudian ada akun piutang usaha, ada akun piutang usaha, sewa dibayar di muka, peralatan, utang usaha, modal Juliandri, dan keterangan. Nah, ini semua saya dapatkan dari sini, dari analisis yang sudah kita lakukan. Apabila di soal atau di studi kasus itu sudah disajikan akun-akun apa saja yang terkait, berarti ya sudah, kita tidak perlu melakukan analisis seperti ini terlebih dahulu, seperti itu ya. Kemudian kita isikan di persamaan dasar akuntansi ini. Tanggalnya adalah 2016, kemudian bulannya adalah September. Sini kita tulis September dan dimulai dari tanggal 1. Kita tuliskan tanggalnya. Kemudian di sini kita baca soalnya. Juliarti menginvestasikan modal awalnya berupa uang tunai dan peralatan sebesar 300 juta dan 100 juta. Di sini tanggalnya 2 dan Juli ya. Astagfirullah. Nah, di sini Juli tanggal 2. Kita langsung saja masukkan ke dalam kas ya. Kasnya di situ sudah tertera, yaitu 300 juta. Kita ubah dulu saja formatnya agar mudah. Nah, di sini 300 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam peralatan. Peralatannya tadi 100 juta ya. Nah, dari kas dan peralatan itu kita masukkan juga modalnya, karena itu modal berupa kas dan peralatan. Jadi di sini totalnya adalah 400 juta rupiah. Di keterangan kita tulis investasi awal, atau terserah teman-teman mau mengisikan apa. Nah, setelah itu kita lihat lagi soalnya. Membayar sewa gedung untuk 2 tahun sebesar 72 juta. Kalau kita membayar berarti uang kita berkurang. Iya, berkurang sebesar 72 juta. Di sini ditulis tanggalnya, yaitu Juli tanggal 5. Kalau berkurang kita pakai kurung, kemudian kita ketikkan nominalnya, berkurang sebesar berapa. Ini kalau bertambah itu kita pakai tidak pakai kurung atau tidak pakai men. Kemudian kalau misalnya berkurang berarti kita pakai men atau memakai tanda kurung, seperti itu ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini.
Dan di sini tidak jadi ya, kita pakai tanda min saja dulu. Nah, pakai tanda min atau tanda kurung. Kemudian kasnya berkurang dan sewa dibayar di mukanya bertambah. Kenapa masuknya ke sewa dibayar di muka, tidak masuk ke beban sewa? Karena perusahaan membayarnya untuk 2 tahun. Jadi ketika untuk 2 tahun ataupun untuk 2 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, artinya tidak untuk membayar di bulan itu, kita anggap sebagai dibayar di muka. Entah itu iklan, entah itu sewa, itu berarti masuknya ke dibayar di muka. Akan tetapi kalau misalnya kata-katanya membayar sewa bulan ini, berarti masuknya ke dalam beban sewa, seperti itu ya. Nah, di sini berarti sewa dibayar di mukanya bertambah sebesar 72 juta. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke transaksi berikutnya, di persamaan dasar akuntansi kita wajib untuk membuat saldo atau menyelisihkan antara atas ini dengan yang bawah-bawah ini. Nah, ini seperti ini caranya. Sama dengan caranya tinggal ini ya, 300 juta misalnya ini min, berarti tinggal dikurangi saja. Berarti berapa? 300 juta dikurangi 72 juta, seperti itu. Anak-anak boleh nah, hasilnya adalah 228 juta, perlengkapan masih kosong, piutang kosong, sewa dibayar di muka ini diturunkan saja ya. Ini diturunkan seperti ini. Kemudian peralatan 100 juta kita turunkan. Kita turunkan saja karena dia belum ada penyelisihnya. Kemudian modal kita turunkan. Di sini kita kasih keterangan membayar sewa. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 7 membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai dan peralatan 14 juta secara kredit. Nah, di sini teman-teman bisa analisis ini masuknya ke akun perlengkapan 6.800.000 secara tunai berarti kas berkurang dan peralatan sebesar 14 juta secara kredit berarti seperti ini. Membeli perlengkapan sebesar 6.800.000 secara tunai. Berarti ketika secara tunai di sini kita mengeluarkan kas ya. Ya enggak? Kalau kita membayar secara kredit tunai berarti kas kita berkurang, yaitu berkurang sebesar 6.800.000. Berkurang ya, maaf ya, ini dikasih men. Kemudian perlengkapannya bertambah karena kita membeli perlengkapan. Nah, kemudian kita membeli peralatan berapa? 14 juta. Secara kredit berarti utangnya juga bertambah. Seperti ini. Nah, kemudian kita kasih keterangan di sini membeli perlengkapan dan peralatan. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita selisihkan dulu saldonya seperti ini. Nah,
Ini berarti kalau kalian manual tinggal 228 juta dikurangi 6.800.000. Kemudian ini 6.800.000-nya kita turunkan. Piutang usahanya belum ada. Kemudian sewa dibayar di mukanya masih sama 72 juta. Kemudian peralatannya dia tadinya 100 juta, masuk ditambah 14 juta, berarti totalnya adalah 114 juta. Kemudian utang usaha ini diturunkan, kemudian modalnya diturunkan. Sudah. Kemudian kita lanjut ke soal transaksi tanggal 10. Menyelesaikan pekerjaan sebesar 7.800.000 telah diterima tunai 1.400.000. Sisanya difaktur untuk ditagih. Nah, di sini kita masuk ke dalam akun kas sebesar 1.400.000 karena dia diterima 1.400.000. Seperti ini. 1.400.000 10 Juli 10. Nah, di sini 1.400.000 dia bertambah karena sudah melakukan jasa ya, pendapatan jasa ini namanya. Kemudian piutang usaha itu adalah selisih dari nominal yang harus kita terima. Nominal yang seharusnya kita terima dengan nominal yang sudah kita terima. Artinya 7.800.000 dikurangi 1.400.000, hasilnya adalah 6.400.000. Nah, kemudian kita masuk ke modal, yaitu sebesar pendapatan yang kita peroleh. Nah, seperti ini dikasih keterangan di sini menerima pendapatan. Nah, jangan lupa kita selisihkan juga ya di sini. Tinggal kalian ini ditambah ini, kemudian ini yang perlengkapan tinggal diturunkan. Piutang usaha ini turun, kemudian ada sewa dibayar di muka, ada peralatan, ada utang usaha 14 juta ini diturunkan, dan modalnya sudah bertambah. Berarti ini kita tambahkan dengan ini. Nah, hasilnya 407.800.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 12. Tanggal 12 kita tuliskan dulu Juli tanggal 12. Kita lihat soalnya, membeli tambahan perlengkapan secara tunai. Secara tunai berarti kita mengeluarkan kas. Secara tunai berapa? Yaitu 1.800.000. Di sini tinggal kita ketikkan 1.800.000. Kemudian kasnya berkurang karena dia secara tunai, dan perlengkapannya bertambah karena dia membeli perlengkapan sebesar 1.800.000. Nah, di sini kita selisihkan ya. 222.600.000 dikurangi dengan 1.800.000, hasilnya ini 220.800.000 rupiah. Kemudian perlengkapannya 6.800.000 ditambah dengan 1.800.000. Kemudian ini piutang usaha ini sampai modal kita turunkan karena dia tetap sama saldonya, seperti itu ya. Jangan lupa di sini diberi keterangan membeli perlengkapan. Nah,
Nah, lanjut kita ke soal berikutnya, yaitu tanggal 16 menerima jasa fotokopi sebesar 3 juta secara tunai. Menerima jasa fotokopi tanggalnya adalah tanggal 16, kita tuliskan Juli 16. Kemudian menerima jasa fotokopi tunai, berarti kita menerima pendapatan secara tunai, yaitu uang kita bertambah 3 juta dan pendapatan masuknya ke dalam modal yaitu 3 juta rupiah. Oke, kita tinggal langsung tambahkan saja. Keterangannya menerima pendapatan. Kita tuliskan di sini menerima pendapatan. Kemudian di sini jangan lupa ditotal ya antara ini dengan di sini seperti itu. Oke, kita total dulu 220 juta ditambah dengan 3 juta. Iya. Kemudian di sini hasilnya ini tetap sama ya. Tetap sama karena dia tidak berpengaruh terhadap transaksinya dan saldonya tetap sama. Nah, di sini kita ini ditambah dengan pendapatan. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu tanggal 20 telah diselesaikan pekerjaan sebesar 7.600.000 dikirim kepada pemesan pembayaran seminggu setelah pengiriman. Di sini kita masuk ke akun piutang usaha dan masuk ke modal karena dia melakukan pekerjaan atau dia sebenarnya menerima pendapatan, akan tetapi belum diterima hari ini, diterimanya seminggu ke depan. Berarti kita memberikan piutang berupa jasa fotokopi kita seperti itu. Nah, di sini masuknya ke dalam piutang usaha. Jangan lupa ditulis tanggalnya 20 Juli. Kemudian piutang usaha bertambah sebesar 7.600.000. Dan modalnya bertambah sebesar 7.600.000 karena ini adalah pendapatan yang belum diterima. Ini tulis di sini menerima pendapatan. Nah, di sini kita saldonya diturunkan. Ini masih sama ya karena dia tidak berpengaruh. Yang berpengaruh hanya piutang dan modal. Seperti itu. Ini bertambah. Nah, ini ditambahkan. Seperti ini. Kita masuk ke soal berikutnya, membayar utang atas pembelian peralatan sebesar 7 juta pada 7 Juli yang lalu. Membayar utang, kalau kita membayar utang berarti uang kita berkurang dan utang kita juga berkurang. Di sini kita tuliskan dulu Juli tanggal 22, kemudian kas kita berkurang karena kita membayar hutang sebesar 7 juta. Dan utang kita juga berkurang sebesar 7 juta. Nah, di sini. Kemudian lanjut kita selisihkan saldo-saldonya ya. Ini kasnya dikurangi. Nah, kemudian perlengkapan, piutang usaha, sewa dibayar di muka, sampai peralatan dia masih sama. Masih sama nominalnya karena dia tidak berpengaruh. Ini utang usaha, ini berkurang ya. Seperti ini saja biar kalian secara manual kan mengerjakannya, jadi tidak bingung. Seperti itu nggih. Kemudian di sini modalnya tetap. Nah, di sini keterangannya membayar hutang. Nah, selanjutnya kita ke Juli 28 atau
Oke, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu pada tanggal 28 Juli. Di sini kita lihat soalnya, menerima pembayaran sebagian tagihan dari debitur sebesar 1.600.000, yaitu tagihan pada tanggal 10 Juli. 10 Juli kita tahu bahwa di sini ada piutang sebesar 6.400.000 ya. Kemudian ini kita menerima lagi 1.600.000. Ketika kita menerima piutang, berarti otomatis kas kita bertambah dan piutang kita berkurang. Di sini ini nominalnya 1.600.000, langsung saja masukkan ke dalam kolomnya. Pertama kita isikan tanggal terlebih dahulu, tanggalnya yaitu 28 Juli. Nah, kemudian kasnya bertambah sebesar 1.600.000, kita langsung tuliskan saja 1.600.000. Nah, kemudian yang berpengaruh lagi yaitu piutang. Piutang berkurang sebesar 1.600.000 karena dia sudah diterima, seperti itu. Di sini diberikan keterangan yaitu menerima tagihan. Nah, kemudian di sini kita selisihkan lagi. Ini tidak demand ya. Ini artinya ditambah, jadi kita tambah saja antara yang di atas dengan yang di bawahnya. Kemudian untuk akun perlengkapan sampai dengan akun akun perlengkapan. Kemudian ini akun piutang, kita di sini dikurangi ya, 14 juta dikurangi 1.600.000. Kemudian untuk akun sewa dibayar di muka sampai dengan akun modal ini tidak ada perubahan, langsung saja kita tuliskan ulang seperti itu. Oke. Kemudian kita ke soal selanjutnya, yaitu membayar gaji pegawai sebesar 4 juta. Membayar gaji pegawai berarti otomatis ketika kita membayar, uang kita berkurang atau kas kita berkurang. Di sini kita tuliskan dulu Juli tanggal 30. Kemudian berkurang sebesar 4 juta. Kita tuliskan min atau kurung seperti itu ya. Di sini kita kemudian beban gaji, dia masuknya ke dalam beban gaji, di mana beban itu termasuk ke dalam unsur modal yang bersifat mengurangi. Ketika kita membayar beban gaji, berarti kita kasnya berkurang dan kita modalnya juga berkurang sebesar 4 juta rupiah. Dikasih keterangan di sini membayar gaji. Nah, kemudian masih ada soal lagi, beban sewa untuk bulan ini 3 juta. Berarti otomatis ini membayar sewa 3 juta rupiah. Nah, kalau membayar kita masuk ke dalam kas yang berkurang dan modal juga berkurang. Nah, ini jangan lupa kita saldokan lagi atau selisihkan lagi nggih. Jangan lupa setiap tanggal kita selalu akumulasikan untuk di PDA seperti ini. Ini untuk akun perlengkapan sampai utang usaha tidak berpengaruh, jadi kita tinggal tulis ulang saja. Nah, di sini ada 418.400.000 rupiah dikurangi 4 juta. Nah, hasilnya adalah ini. Kemudian kita masuk ke tadi tanggal 31 Juli 31. Kemudian
membayar beban sewa untuk bulan ini 3 juta, berarti kasnya berkurang sebesar 3 juta. Kemudian beban itu masuk ke modal sebesar 3 juta pula. Keterangannya di sini membayar sewa. Nah, untuk akun perlengkapan sampai dengan akun utang usaha ini masih sama. Mohon maaf, ini salah di sini ya, di bawahnya. Nah, ini kita selisihkan 214 juta, kita kurangi 3 juta di sini. Kemudian 8.600.000 perlengkapan sampai dengan akun utang usaha masih sama, dan yang terakhir modal Juliandri di sini dikurangi 3 juta. Nah, seperti ini hasilnya. Jangan lupa kita rapihkan. Di sini kita buat lagi. Kalau anak-anak teman-teman ingin belajar tentang Excel seperti ini masuknya ke mata pelajaran spreadsheet ya, masuk ke dalam mata pelajaran spreadsheet. Di channel saya juga sudah banyak videonya itu di situ, silahkan anak-anak cari saja videonya, atau teman-teman ya. Mohon maaf, ini karena saya untuk mengajar jadi menyebutnya kadang anak-anak, kadang teman-teman, seperti itu, nggih. Nah, ini di sini sudah selesai. Dimana di akuntansi biasanya kalau akhir periode itu di bawah nominal dikasih garis 2, ini menyatakan totalnya segitu itu. Jadi intinya persamaan dasar akuntansi ini saya review lagi ya. Pertama, kita mendapatkan soal yang seperti ini apabila soalnya itu sudah terdapat transaksinya dan sudah ada daftar akunnya, berarti kita tidak perlu lagi menganalisis yang seperti ini. Jadi analisis yang seperti ini hanya diperuntukkan untuk studi kasus yang belum ada akun-akunnya, jadi akun-akunnya tidak tersedia, soalnya polosan seperti ini. Nah, tapi untuk pemula ini juga penting dilakukan analisis, karena tidak semerta-merta kita langsung tahu ini transaksi tanggal 2 Juli masuk ke akun-akun apa saja, seperti itu nggih. Kemudian kita menyusun kolom yang isinya akun-akun yang sudah kita analisis, dan kita masukkan transaksi-transaksinya ke dalam kolom-kolom ini, ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Jangan lupa di bagian paling atas itu ada nama perusahaan, kemudian ada nama tabel-tabel ini tabel apa, kemudian ada periodenya, ini wajib dicantumkan seperti itu. Kalau teman-teman masih bingung terkait cara mengklasifikasikan transaksi ini masuk ke dalam akun apa saja, insya Allah saya masih berkeinginan untuk membuat video mengenai kamus istilah akuntansi, seperti itulah, untuk mengklasifikasikan kas itu untuk transaksi yang seperti apa, perlengkapan untuk transaksi yang seperti apa, dan sebagainya, seperti itu. Oke, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya mengenai menyusun persamaan dasar akuntansi. Terima kasih sudah berkunjung. Jangan lupa like, comment, subscribe, serta share ya ke teman-teman kalian, supaya video ini dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. See you next time.